Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, matra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Ciri-ciri puisi. Secara umum, ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. Terikat oleh persajakan rima dan irama. Jenis puisi. Dikutip dari modul Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud, puisi dikategorikan dalam bentuk lama dan bentuk puisi baru atau modern, seperti yang dikenal sekarang. Puisi lama. Apa itu puisi lama? Puisi lama adalah jenis puisi yang terikat oleh berbagai peraturan, seperti banyaknya baris tiap bait dan banyaknya suku kata tiap baris. Adapun puisi yang termasuk ke dalam puisi lama adalah mantra, pantun berikat, talibun, pantun kilat atau karmina, gurindam, dan syair. Puisi baru. Puisi baru justru tidak terikat lagi oleh beberapa aturan, sehingga bentuknya lebih bebas dalam segi jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Contoh jenis puisi baru diantaranya satir, puisi kritik sosial, ode, elegi, serenada, dan masih banyak lagi. Unsur-unsur puisi. Unsur intrinsik. Diksi. Pilihan kata yang dapat membangun puisi secara keseluruhan melalui kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya. Imajinasi. Daya bayang dalam penggunaan kata-kata puisi yang dapat menimbulkan imaji visual, taktik, maupun auditif. Gaya bahasa atau majas. Bahasa yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, melalui atau kata-kata yang sifatnya kiasan atau figuratif. Bunyi. Pemakaian bunyi dalam puisi tergantung dari kata-katanya, sehingga dapat menimbulkan efek nuansa tertentu. Rima. Persamaan atau perulangan bunyi yang tujuannya untuk menimbulkan efek keindahan dalam puisi. Ritme. Dinamika suara dalam puisi. Tema. Ide atau gagasan pokok dalam puisi yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kemudian unsur ekstrinsik. Aspek historis. Sejarah yang terkandung dalam puisi. Aspek psikologis. Aspek kejiwaan pengarangnya dalam puisi. Aspek filsafat. Teori yang mendasari alam pikiran suatu puisi. Aspek religius. Mengacu pada tema yang diangkat dalam puisi. Kemudian ada cara membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Sebelum membuat puisi, penting sekali untuk menentukan tema dan judul sebagai acuan dalam membuat sebuah puisi, agar puisimu lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya barulah menentukan judul yang berhubungan dengan tema. Tema sendiri adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah cerita. Tema berkaitan erat dengan fokus ataupun dasar yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan sebuah cerita. Setiap puisi biasanya dibuat dengan berdasarkan tema tertentu dan seluruh aktivitas di dalam puisi kemudian didasarkan oleh tema tersebut. Yang kedua, tentukan kata kunci. Jika telah menentukan tema dan judul, selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan mengembangkan puisi dari sana. Seperti jika ingin menuliskan puisi dengan tema persahabatan, maka carilah kata kunci yang erat hubungannya dengan persahabatan tersebut. Setelahnya, kamu tinggal mengembangkan dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik.
Atau bisa juga satu kunci tersebut dikembangkan menjadi satu bait. Yang ketiga, tentukan diksi. Diksi atau pemilihan kata menjadi keunikan sebuah puisi. Banyak puisi bagus yang terdiri dari pemilihan kata-kata sederhana, dipakai di keseharian dan tidak asing di telinga. Banyak pula puisi bagus dengan pemilihan kata yang jarang didengar orang. Sebenarnya, hal ini tergantung dari selera dan minat penulisan. Tak ada yang wajib, ikuti saja diksi yang kamu sukai. Jika gaya menulismu sederhana, maka tulislah puisi dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Namun, jika lebih suka menulis dengan kata-kata yang rumit, tidak usah ragu untuk menuliskannya juga. Yang keempat, gunakan rima. Rima juga sangat berguna untuk pembacaan puisi yang lebih tertata. Rima menjadi esensial untuk menambah lantunan saat membaca. Rima tak sekedar pemanis dalam puisi, tapi juga akan mengasah sisi kreatifmu untuk mencari padanan kata yang memenuhi lantunan di kata sebelumnya. Rima sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu rima baris dan rima kata. Rima baris, pengulangan kata antara satu baris dengan baris yang lainnya. Rima baris umumnya terdiri atas dua baris yang disebut dengan distikon dan 4 baris yang disebut dengan quatrain. Rima baris mempunyai beberapa pola, diantaranya AAAA, ABBA, AABB, dan ABAB. Rima kata, pengulangan kata pada sebuah baris saja. Ada dua bagian rima kata, yaitu rima perulangan dalam suku kata pada sajak dan rima dalam perulangan kata sajak sepenuhnya. Yang kelima, bait. Jangan samakan bait puisi dengan larik puisi ya. Perbedaan baris dan larik puisi adalah satu kalimat atau satu baris di dalam bait. Larik atau baris adalah bagian dari bait. Bait sendiri merupakan kumpulan baris atau larik yang tersusun dengan rapi. Pada puisi lama, biasanya membatasi satu bait yang terdiri dari 4 larik. Namun, dalam puisi baru, larik yang terdapat dalam sebuah bait tidak dibatasi. Kita bisa membuat bait sesuai keinginan, pun mengikuti jenis-jenis bait yang sudah ada, yaitu distikon atau puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait, tarzina terdiri dari 3 baris per bait, quatren 4 baris per bait, queen 5 baris per bait, atau soneta terdiri dari 4 baris di masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir. Kemudian kembangkan puisi. Susunlah kata-kata larik-larik puisi menjadi bait-bait yang indah. Kembangkan menjadi satu puisi utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi haruslah ringkas, padat, dan tentunya indah. Pilihlah kata yang sesuai dan mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Penutup puisi. Biasanya, puisi akan lebih mengena jika ditutup dengan akhiran yang dramatis dan menusuk pembacanya, memungkinkan puisi agar dibaca lebih dari satu kali. Pemilihan akhir puisi ini menjadi taktik yang bisa dimanfaatkan sebagai ungkapan save the best for the last atau siapkan yang terbaik pada bagian akhir. Selain dengan dramatis, kita juga bisa melebarkan kreativitas dan memilih akhir puisi yang justru tidak dapat dibayangkan oleh pembaca kita, atau membuat sebuah twist di akhir. Jikapun tidak memiliki akhiran dramatis, kita harus bisa mengimbangi susunan puisi di awal, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan yang membuat puisi kita justru jadi kehilangan maknanya sepenuhnya. Alur penuturan puisi diusahakan agar mengalir, tetapi konstan, berfokus pada hal yang ingin kita bicarakan, ditutup pula dengan alur yang sama. Kemudian perhatikan keterbacaan. Puisi harus menyampaikan maksud dan tujuan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Lantaran karakteristik utama puisi penuh dengan bahasa kiasan, bukan berarti kamu menuliskan puisi yang terlalu banyak majas dan ungkapan tanpa makna berarti. Puisi tetap harus mempunyai makna tersendiri,
yang konsisten dan koheren. Kemudian, lihat contoh dan referensi puisi. Membuat puisi tidak semudah merangkai kata untuk bercerita. Membutuhkan inspirasi yang banyak agar menemukan diksi yang tepat. Salah satu untuk mendapatkan inspirasi adalah dengan banyak-banyak membaca contoh puisi yang sudah ada.